Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera selalu. Selamat datang kembali di Lingkaran Misteri bersama saya Untung Prasetyo yang pada kesempatan ini akan kembali melanjutkan kisah Widanu. Oke, tanpa berlama-lama lagi, siapkan posisi yang nyaman dan mari kita simak ceritanya. Widanu masih melesat menembus lorong-lorong dalam mandala dengan kecepatan yang tidak lagi tertahan. Jejak keberadaan Ki Subala masih terasa jelas di hadapannya, seperti benang tipis yang terus dia kejar tanpa ragu. Namun di tengah lajunya yang nyaris tanpa celah itu, sesuatu tiba-tiba mengganggu aliran kesadarannya. Bukan serangan besar, bukan pula benturan energi yang keras, melainkan sesuatu yang kecil namun terasa mengganjal. Dalam sekejap, tubuh Widanu berhenti di udara, kakinya tidak menyentuh tanah, tapi pijakannya seolah tertahan oleh sesuatu yang tidak terlihat. Sorot matanya langsung mengeras, menyapu ruang di hadapannya yang tampak kosong. Lalu perlahan, sesuatu yang mengganggunya mulai terlihat. Dari balik bayangan yang sebelumnya tidak memiliki bentuk, satu sosok kecil melangkah keluar. Tingginya tidak lebih dari setengah tubuh manusia biasa, namun kehadirannya membawa tekanan yang tidak sebanding dengan wujudnya. Telinganya panjang menjuntai ke samping, bergerak perlahan seperti makhluk yang selalu waspada terhadap getaran sekecil apapun. Kulitnya keriput menyerupai kulit makhluk tua yang telah melewati waktu yang sangat panjang. Tapi di balik keriput itu tersimpan kekuatan yang tidak lagi bisa diremehkan. Mulutnya terbuka sedikit, memperlihatkan deretan gigi tajam yang tidak beraturan. Kuku-kuku hitam di kedua tangannya tampak panjang dan melengkung, berkilau samar seperti senjata yang telah ditempa oleh energi gelap. Makhluk itu tidak langsung bergerak, dia hanya berdiri di hadapan Widanu, menatap dengan sorot mata yang sulit dibaca. Tapi justru dari diamnya itulah tekanan mulai terasa. Widanu tidak berkata apapun, energinya tetap berputar, namun kesadarannya kini terfokus pada makhluk yang ada di hadapannya. Dia dapat merasakan bahwa sosok itu bukan bagian dari pasukan biasa. Ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang sengaja ditempatkan untuk menghentikan langkahnya. Dalam satu gerakan halus, makhluk kerdil itu mengangkat tangannya. Tidak ada cahaya yang muncul dan tidak ada ledakan yang terdengar. Tapi ruang di antara mereka tiba-tiba berubah. Udara yang sebelumnya terasa ringan mendadak menjadi berat, seolah setiap lapisan ruang dipadatkan dan mulai menekan dari segala arah. Energi di sekitar Widanu mulai bergerak tidak wajar, seperti ditarik oleh sesuatu yang tidak terlihat. Widanu tidak mundur, tubuhnya justru sedikit condong ke depan. Energi Raja Bali di tubuhnya berdenyut lebih kuat, merespon tekanan yang mencoba menahannya. Dalam sekejap, tubuhnya menghilang dari tempatnya berdiri. Ledakan kecil terdengar ketika dia muncul tepat di hadapan makhluk kerdil itu. Tangan kanannya bergerak cepat menghantam ke arah kepala makhluk tersebut dengan kekuatan penuh. Akan tetapi, sebelum serangan itu benar-benar mengenai, tubuh makhluk kerdil itu mengabur. Bukan karena kecepatan biasa, melainkan seperti terlepas dari ruang tempatnya berada. Serangan Widanu hanya menghantam bayangan kosong, menciptakan gelombang energi yang menyapu lorong di belakangnya. Namun sebelum dia sempat menarik kembali tangannya, sesuatu yang dingin menyentuh sisi tubuhnya. Makhluk itu telah berpindah dengan kecepatan yang tidak meninggalkan jejak. Dia muncul di samping Widanu. Kuku hitamnya bergerak cepat mengarah ke sisi tubuh Widanu dengan lintasan yang hampir tak terlihat. Benturan energi pun tidak terelakkan.
Widanu berhasil menahan serangan itu dengan lapisan pelindung yang muncul seketika. Namun kekuatan dari kuku tersebut tetap terasa menekan, membuat tubuhnya terdorong beberapa jengkal ke samping. Tanpa jeda, makhluk itu kembali menghilang. Kini dia tidak lagi muncul di satu arah. Bayangannya mulai terlihat di berbagai sisi, seolah ruang di sekeliling Widanu telah dipenuhi oleh kehadiran makhluk tersebut. Serangan pun mulai datang bertubi-tubi. Kuku-kuku hitam itu menyambar dari berbagai arah, meninggalkan jejak tipis di udara yang langsung menghilang. Setiap serangan tidak hanya membawa kekuatan fisik, tapi juga tekanan energi yang mampu mengganggu aliran kekuatan di dalam tubuh Widanu. Widanu bergerak cepat, menahan, menangkis, dan menghindar. Tubuhnya berputar di udara, setiap gerakan disertai semburan energi yang berusaha memecah pola serangan lawannya. Namun semakin dia bergerak, semakin jelas bahwa makhluk itu tidak bertarung dengan cara biasa. Widanu berhenti sejenak, tubuhnya kembali tegak meskipun serangan masih datang dari berbagai arah. Sorot matanya berubah, tidak lagi sekedar tajam melainkan dalam. Kesadarannya mulai ditarik masuk, bukan untuk mengikuti gerakan lawan, tapi untuk memahami ruang di sekitarnya. Dia mulai merasakan bahwa makhluk itu bergerak bukan melalui kecepatan, melainkan melalui celah-celah yang tidak terlihat oleh mata biasa. Dalam satu tarikan nafas panjang, energi di tubuh Widanu berubah. Putaran Raja Bali dan Pancawara yang sebelumnya menyebar kini mulai mengumpul ke satu titik. Tekanan yang keluar dari tubuhnya tidak langsung melebar, melainkan mengarah ke dalam seperti pusat yang sedang membentuk inti. Serangan kembali datang, tapi kali ini Widanu tidak bergerak. Kuku hitam itu nyaris menyentuh tubuhnya, dan pada saat yang sama gelombang energi dari dalam tubuh Widanu meledak keluar. Bukan sebagai serangan liar, melainkan sebagai tekanan yang memecah ruang di sekitarnya. Dalam sekejap, bayangan makhluk itu terhenti. Ruang yang sebelumnya menjadi tempatnya bergerak kini terguncang. Celah-celah yang dia gunakan mulai retak dan kehilangan bentuknya. Dan untuk pertama kalinya wujud asli makhluk itu terlihat jelas. Makhluk kerdil itu muncul tepat di depan Widanu. Tubuhnya sedikit terdorong mundur, sorot matanya yang sebelumnya tenang kini berubah. Sosok itu tahu jika lawan yang dihadapinya memiliki kekuatan besar dan kesaktian tinggi. Widanu tidak lagi menunggu. Dalam satu hentakan, tubuhnya kembali melesat maju. Kali ini dengan arah yang pasti. Tangannya terangkat, energi yang terkumpul di dalamnya memadat, siap menghantam langsung ke inti keberadaan makhluk tersebut. Pertempuran itu tidak lagi sekedar adu kecepatan, melainkan benturan antara dua kesadaran yang sama-sama menguasai ruang di sekitarnya. Widanu tidak membiarkan jeda sekecil apapun, mengendurkan tekanannya. Setelah benturan energi yang mengguncang ruang di sekeliling mereka, dia segera menata kembali aliran kekuatannya. Kesadarannya yang telah membaca pola gerak makhluk kerdil itu kini bergerak lebih dalam. Tidak lagi sekedar menghindari atau membalas, tapi mulai membangun pertahanan yang tidak mudah ditembus. Dalam satu tarikan nafas yang panjang, Widanu mengendapkan energinya ke dalam tubuh. Getaran yang sebelumnya menyebar kini mengeras, membentuk lapisan pelindung yang menyatu dengan setiap bagian dirinya. Ajian Karangwana bangkit sepenuhnya. Energi itu tidak tampak mencolok, namun terasa padat. Seperti batu hidup yang melapisi tubuhnya dari dalam hingga ke permukaan. Setiap serat kekuatan yang mengalir di dirinya kini saling terhubung, membentuk perlindungan yang tidak hanya menahan serangan, tapi juga meredam tekanan dari luar. Saat lapisan itu terbentuk sempurna, serangan makhluk kerdil itu kembali datang. Kuku hitamnya menyambar dari samping dengan kecepatan yang sama mematikannya. Tapi kali ini, ketika serangan itu menghantam tubuh Widanu, tidak ada lagi dorongan yang membuatnya terpental. Benturan itu hanya menimbulkan suara berat seperti sesuatu yang menghantam batu keras. Energi dari kuku tersebut berusaha menembus, tapi lapisan Karangwana menahannya tanpa memberi celah.
Widanu tetap berdiri tegak, sorot matanya tidak lagi mengikuti setiap gerakan lawan, melainkan dia telah mengunci pada satu titik. Tanpa mengubah posisi kakinya, Widanu mengangkat salah satu tangannya perlahan. Energi di sekelilingnya mulai berubah. Jika sebelumnya terasa berat dan padat, kini alirannya menjadi lebih cair dan lebih mengalir, seperti sesuatu yang terus bergerak tanpa henti. Ajian Segara Tirta mulai bangkit. Udara di sekitar mereka bergetar halus. Dari dalam aliran energi tak kasat mata muncul gelombang-gelombang tipis yang bergerak cepat, saling menyatu, lalu memadat menjadi bilah-bilah kekuatan yang menyerupai arus air yang ditekan hingga mencapai puncaknya. Tidak ada percikan dan tidak ada cahaya yang menyilaukan, hanya tekanan yang terus meningkat. Makhluk kerdil itu kembali bergerak mencoba menghilang dari satu titik ke titik lain. Namun kali ini, sebelum dia benar-benar berpindah, Widanu telah lebih dulu menggerakkan tangannya. Dalam satu hentakan, puluhan aliran Segara Tirta melesat keluar. Bukan lurus, melainkan menyebar, membentuk jaring yang menutup seluruh ruang gerak lawannya. Makhluk itu mencoba menghindar, tubuhnya mengabur dan berpindah melalui celah ruang yang selama ini menjadi keunggulannya. Tapi jaring energi itu bergerak mengikuti, menutup setiap kemungkinan yang dapat dia gunakan untuk menghilang sepenuhnya. Dan untuk pertama kalinya dia terlambat. Salah satu aliran Segara Tirta menghantam tubuhnya. Benturan itu tidak menimbulkan ledakan besar, namun tekanan yang dibawanya begitu dalam, seperti arus yang menghantam tanpa henti, menekan tubuh makhluk itu dari berbagai arah dalam satu waktu. Tubuh kecil itu terlempar, dia menghantam lapisan ruang di belakangnya, menciptakan gelombang yang merambat ke segala arah. Tidak berhenti di situ, serangan-serangan berikutnya mulai menyusul, menghantam tanpa jeda, membuat tubuh makhluk itu terseret dan tertekan dalam pusaran energi yang terus menguat. Widanu tidak menghentikan serangannya, tangannya tetap terangkat mengendalikan aliran Segara Tirta yang terus menekan lawannya tanpa memberi kesempatan untuk bangkit. Beberapa saat kemudian, gerakan itu terhenti. Aliran energinya perlahan mereda, ruang yang sebelumnya dipenuhi tekanan kini kembali tenang. Meskipun sisa getaran masih terasa menggantung di udara, tubuh makhluk kerdil itu terlihat tergeletak, diam dan tidak bergerak. Widanu tidak langsung menurunkan tangannya, lapisan karang wana masih menyelimuti tubuhnya sementara kesadarannya tetap terjaga penuh. Dan benar saja, perlahan sesuatu bergerak. Tubuh makhluk itu mulai bangkit kembali. Bukan dengan gerakan yang tergesa, melainkan perlahan, seperti sesuatu yang tidak pernah benar-benar hancur sejak awal. Sosok itu kembali berdiri, tubuhnya masih utuh dan tidak ada luka yang terlihat, serta tidak ada bekas dari tekanan yang baru saja menghantamnya. Sorot matanya kembali tertuju pada Widanu, sama seperti sebelumnya. Datar dan dalam, seolah serangan yang baru saja diterimanya tidak pernah terjadi. Namun di balik ketenangan itu ada sesuatu yang berubah. Getaran yang keluar dari tubuhnya kini terasa berbeda, lebih dalam dan lebih gelap, serta lebih berbahaya. Widanu tetap diam di tempatnya, lapisan karang wana masih menyatu dengan tubuhnya, sementara sisa aliran Segara Tirta perlahan kembali menyerap ke dalam dirinya. Kini dia memahami satu hal, makhluk di hadapannya bukan sekedar cepat dan bukan sekedar kuat, melainkan sesuatu yang tidak mudah disentuh oleh serangan biasa. Dan itu berarti pertarungan ini belum benar-benar dimulai. Ternyata kau bukan hanya titisan Gandharwa Raja Bali, tapi kau makhluk sakti yang berada di tempat yang salah. Ujar sosok makhluk bertubuh tinggi besar, berbulu hitam, yang langsung muncul di belakang sosok makhluk kerdil itu. Siapa namamu Kisanak? Tanya sosok makhluk berwujud kera hitam dengan cambuk emas di tangannya.
Aku bukan siapa-siapa, Subala. Aku hanya ingin membawa Nyai Sekardewi dan Nyai Ayu Puspa kembali ke Winduloka, balas Widanu dengan tegas. Untuk apa, Kisanak? Untuk apa kau memiliki keinginan seperti itu? Sedangkan Sekardewi dan Ayu Puspa terlihat senang berada di sini, Ujar Ki Subala dengan senyum liciknya. Lebih baik kau ikut bersamaku. Aku berjanji akan menjadikanmu patih dari kerajaan gaib Giri Murka. Imbuh Ki Subala yang membuat Widanu merasa semakin penasaran. Aku tidak akan mengulangi apa yang sudah aku katakan, Subala. Sekarang sebaiknya tunjukkan di mana Nyai Sekardewi dan Nyai Ayu Puspa berada. Jika tidak, maka aku akan memusnahkanmu dan membakarmu hidup-hidup, balas Widanu dengan tegas. Hahaha, tidak semudah itu, Kisanak. Kau tidak akan mampu memusnahkanku, karena aku masih memiliki banyak punggawa kerajaan yang memiliki kesaktian tinggi. Dan sebagai Raja Giri Murka, tentunya aku sudah menyiapkan banyak siasat untuk melemahkanmu, lalu memusnahkanmu bersama makhluk-makhluk lain yang kini masih berada di alun-alun istana. Hahaha. Ujar Ki Subala dengan tawa yang menggema. Sekarang kau harus mengalahkan makhluk bernama Bajang Buto ini, Kisanak. Dan setelah itu, temui aku di alun-alun utama istanaku. Hahaha. Imbuh Ki Subala yang langsung melesat pergi. Kepergian Ki Subala tidak meninggalkan jejak yang mudah dilacak. Sosoknya lenyap begitu saja seolah menyatu dengan lapisan mandala yang mengelilingi tempat itu. Namun kehadirannya barusan telah cukup untuk mengubah suasana. Tekanan yang sejak awal terasa kini semakin mengental, bukan hanya dari ruang di sekitarnya tapi juga dari sosok makhluk yang bernama Bajang Buto yang berdiri tepat di hadapan Widanu. Makhluk kerdil itu tidak bergerak segera setelah Ki Subala menghilang. Dia tetap berdiri dengan posisi yang sama, tubuhnya sedikit condong ke depan seolah sedang menimbang sesuatu. Sorot matanya tidak berubah, tapi kini getaran yang keluar dari tubuhnya semakin jelas terasa, seperti sesuatu yang perlahan dibangkitkan tanpa tergesa. Widanu tidak menunggu. Dalam satu tarikan nafas, dia kembali menghimpun kekuatannya. Energi Pancawara dan energi Raja Bali mengeras lebih padat, sementara ajian Segara Tirta yang masih berputar di dalam dirinya mulai kembali bangkit. Kali ini, dia tidak lagi menyebarkan serangannya secara luas, tapi seluruh kekuatannya diarahkan pada satu titik, menembus pertahanan makhluk di hadapannya. Tubuh Widanu melesat, gerakannya lebih cepat dari sebelumnya, meninggalkan bayangan samar di ruang yang dia lewati. Dalam sekejap, dia sudah berada tepat di depan Bajang Buto. Tangannya terangkat lalu menghantam langsung ke arah tubuh kecil itu dengan kekuatan penuh yang telah dipadatkan. Benturan pun kembali terjadi, namun bukan seperti yang seharusnya. Tidak ada suara keras dan tidak ada dorongan yang jelas, seolah serangan itu tidak mengenai sesuatu yang nyata. Bajang Buto telah menghilang, tapi Widanu tidak terkejut. Tubuhnya langsung berputar menyesuaikan arah. Serangan berikutnya dilepaskan tanpa jeda, kali ini diiringi dengan aliran energi Raja Bali yang membentuk bilah panjang di tangannya. Dia mengayunkan serangan itu ke samping, membelah ruang dengan tekanan yang kuat. Bayangan Bajang Buto muncul kembali, namun hanya sesaat. Serangan Widanu kembali menembus kekosongan. Dalam waktu yang hampir bersamaan, makhluk itu muncul di belakangnya. Kuku hitamnya bergerak cepat mengarah ke leher Widanu dengan lintasan yang tajam. Tapi kali ini, Karangwana menunjukkan kekuatannya. Benturan kembali terjadi dan serangan itu tertahan. Widanu tidak membiarkan momen itu terlewat.
Dalam posisi yang masih berputar, dia menghantamkan sikunya ke arah belakang, tepat ke titik di mana dia merasakan keberadaan Bajang Buto. Serangan itu mengenai, tubuh kecil itu terpental, tapi seperti sebelumnya, tidak ada tanda kerusakan. Bajang Buto mendarat dengan ringan lalu berdiri kembali tanpa goyah sedikit pun. Widanu mempercepat ritmenya, serangan demi serangan dilepaskan. Kombinasi antara kekuatan fisik Raja Bali dan aliran energi Pancawara terus diarahkan ke tubuh Bajang Buto. Dia tidak lagi memberi ruang bagi makhluk itu untuk sepenuhnya menghilang. Setiap sudut ruang yang mungkin digunakan sebagai celah mulai dia tutup dengan tekanan energinya. Beberapa serangan berhasil mengenai, bilah-bilah energi menghantam tubuh Bajang Buto. Pukulan-pukulan berat mendorongnya mundur, bukan beberapa kali. Pukulan-pukulan berat mendorongnya mundur, bahkan beberapa kali tubuh Bajang Buto terlihat terlempar hingga menghantam lapisan ruang di sekitarnya. Namun hasilnya tetap sama, tidak ada luka dan tidak ada perubahan yang berarti. Makhluk itu selalu bangkit kembali seolah tubuhnya bukan sesuatu yang dapat dihancurkan oleh kekuatan biasa. Widanu mulai membaca sesuatu. Gerakan Bajang Buto bukan sekedar cepat, tapi sosok itu tidak benar-benar menghindar dalam artian biasa. Setiap kali serangan mengenai, ada sesuatu yang berubah pada keberadaannya. Seperti tubuhnya tidak sepenuhnya berada di ruang yang sama dengan Widanu. Serangan kembali dilepaskan dan kali ini lebih kuat. Widanu menghimpun energi lebih besar, lalu melepaskannya dalam satu hantaman yang mampu mengguncang seluruh lorong. Gelombang energi menyapu ke depan, menutup seluruh ruang di hadapannya tanpa memberi celah sedikit pun. Bajang Buto terkena langsung, tubuhnya terdorong jauh dan terhantam keras, bahkan sempat menghilang di balik gelombang energi tersebut. Namun ketika semua kembali mereda, Bajang Buto masih terlihat berdiri di tempat yang berbeda, tanpa luka dan tanpa perubahan apapun. Dan kini untuk pertama kalinya tubuh kecil itu mulai bergerak dengan cara yang berbeda. Dia tidak lagi menghindar, tapi dia mulai melangkah maju dengan perlahan. Setiap langkahnya membawa tekanan yang semakin berat, membuat ruang di sekitarnya kembali berubah seperti saat awal pertempuran dimulai. Lapisan-lapisan yang tidak terlihat mulai terbentuk, menekan dari segala arah. Widanu tetap berdiri, tapi kini dia memahami sesuatu yang lebih dalam. Semua serangan yang dia lepaskan, sekuat apapun, belum benar-benar menyentuh inti dari makhluk itu. Dan selama hal itu belum terjadi, maka Bajang Buto tidak akan pernah jatuh. Sementara itu, di sisi lain, salah satu wujud bayangan Widanu yang bergerak tanpa suara meluncur di antara bayang-bayang yang memanjang di sela-sela bangunan mandala. Berbeda dengan wujud aslinya yang membawa tekanan besar, bayangan Widanu hadir dengan energi yang lebih tipis dan lebih sunyi. Meski kesadarannya terhubung dengan Widanu yang asli, namun wujud bayangan itu memiliki kehendak yang utuh untuk membaca setiap gerak yang terjadi di sekitarnya. Di kejauhan, dia menangkap jejak energi yang sangat dikenalnya. Energi yang berasal dari Kisubala. Sosok itu melesat cepat, melintasi deretan candi-candi batu yang menjulang tinggi di luar bangunan istana utama. Setiap pijakannya hampir tidak menyentuh permukaan, tapi meninggalkan getaran halus yang hanya bisa dirasakan oleh kesadaran yang tajam. Tanpa ragu, bayangan Widanu langsung mengikutinya, menjaga jarak dan memastikan keberadaannya tidak diketahui. Perjalanan itu membawa mereka menjauh dari pusat mandala. Semakin jauh dari istana utama, susunan bangunan di sekitarnya berubah. Candi-candi yang awalnya tersusun rapi kini tampak lebih tua, lebih sunyi dan dipenuhi lapisan energi yang berbeda. Udara di tempat itu terasa lebih berat, seolah setiap bagian dari ruang tersebut menyimpan sesuatu yang tidak ingin diganggu. Bayangan Widanu tidak memperlambat langkahnya. Dia terus mengikuti,
melintasi lorong-lorong terbuka di antara candi-candi, hingga akhirnya Kisubala berhenti di hadapan sebuah bangunan yang berdiri terpisah dari yang lain. Bangunan itu jauh lebih besar, tidak hanya megah tapi juga memancarkan tekanan yang berbeda dari seluruh wilayah di sekitarnya. Dindingnya tinggi dan gelap, dipenuhi ukiran-ukiran yang tampak bergetar halus jika diperhatikan lebih dalam. Pintu utamanya terbuka lebar, tapi tidak menunjukkan isi di dalamnya. Hanya kegelapan yang tampak seperti menyerap cahaya di sekitarnya. Kisubala melangkah masuk tanpa ragu. Begitu tubuhnya melewati ambang pintu, bayangan Widanu merasakan perubahan yang tajam pada aliran energi di tempat itu. Seolah bangunan tersebut bukan sekedar ruang, melainkan bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih dalam. Dia mendekat tapi tidak langsung masuk. Kesadarannya terlebih dulu menyapu bagian luar bangunan itu, membaca setiap getaran yang mengalir di permukaannya. Dan dari situlah dia menyadari bahwa tempat itu bukan sekedar tempat persembunyian, tapi ini adalah pusat lain, sebuah ruang yang disiapkan untuk sesuatu yang sangat penting. Bayangan Widanu kemudian bergerak lebih dekat, menyatu dengan bayangan pilar besar di sisi pintu. Dari sana dia dapat melihat ke dalam. Kisubala telah disambut beberapa sosok berdiri di dalam ruang yang luas itu. Tubuh mereka jauh lebih besar dibandingkan dengan makhluk-makhluk kera biasa. Tingginya hampir 2 kali lipat dari Kisubala dengan postur yang jauh lebih kokoh. Bulu hitam yang menutupi tubuh mereka tampak lebih tebal, sementara sorot mata mereka memancarkan kekuatan yang tidak sembarangan. Mereka adalah para punggawa utama, penjaga inti dari kekuasaan bangsa kera. Begitu Kisubala melangkah masuk, para makhluk besar itu langsung menundukkan kepala. Bukan sekedar tanda hormat, melainkan bentuk kepatuhan mutlak terhadap sosok yang mereka anggap sebagai pusat kekuatan. Kisubala berjalan melewati mereka dengan tenang. Langkahnya tidak tergesa, namun membawa wibawa yang menekan seluruh ruang di dalam bangunan itu. Cambuk emas di tangannya masih digenggam, sementara energi hitam yang menyelimuti tubuhnya kini tampak lebih pekat dibandingkan sebelumnya. Bayangan Widanu mengamati dengan seksama. Dia tidak hanya melihat tapi juga merasakan jika ada sesuatu di dalam bangunan itu, sesuatu yang membuat para punggawa sebesar itu berdiri dengan sikap penuh kewaspadaan, meskipun mereka berada di bawah perlindungan Kisubala. Semakin dia mengamati, semakin jelas bahwa tempat itu bukan sekedar ruang berkumpul, melainkan sebuah pusat penjagaan, tempat di mana sesuatu yang sangat berharga atau sangat berbahaya sedang disembunyikan. Bayangan Widanu tidak bergerak masuk, tapi dia tetap berada di batas luar, menyatu dengan bayangan, menahan dirinya agar tidak memicu reaksi dari energi yang melapisi bangunan tersebut. Namun kesadarannya terus menyusup, mencoba menangkap lebih dalam apa yang sebenarnya dijaga di dalam tempat itu. Dan perlahan dari dalam ruang yang gelap dia mulai merasakan getaran yang lain, lebih dalam, lebih dingin dan membawa nuansa yang sama seperti yang sebelumnya mereka dengar dalam pembicaraan. Sesuatu yang belum sepenuhnya lahir, namun telah cukup kuat untuk membuat seluruh mandala disusun untuk mengelilinginya. Di sisi lain, benturan demi benturan terus mengguncang ruang sempit di antara Widanu dan Bajang Buto. Serangan yang dilepaskan tidak lagi sekedar menguji kekuatan, melainkan telah berubah menjadi upaya untuk menembus sesuatu yang tak kasat mata. Lapisan karangwana di tubuh Widanu tetap terjaga, menahan setiap sabetan kuku yang datang dari arah tak terduga. Sementara aliran segara tirta yang dia kendalikan terus berusaha menutup gerak lawannya. Namun hasilnya masih sama. Setiap hantaman yang seharusnya merobek tubuh lawannya itu
seolah hanya menyentuh bayangan yang tidak benar-benar berada di tempat yang sama. Bajang Buto masih bergerak tanpa pola, tubuh kecilnya muncul dan lenyap dalam sela-sela ruang yang tidak dapat dilihat dengan mata biasa. Kadang dia berada tepat di depan, lalu dalam sekejap berpindah ke samping, bahkan ke belakang, dan menyerang dengan lintasan yang hampir mustahil untuk diikuti. Serangan Widanu terus meningkat, namun makhluk itu tetap berdiri kembali, tanpa luka dan tanpa tanda pernah tersentuh. Di tengah tekanan itu, sesuatu tiba-tiba merambat masuk ke dalam kesadaran Widanu. Bukan serangan, bukan pula gangguan, melainkan aliran penglihatan yang sangat jelas. Gambaran dari wujud bayangannya mulai terlihat. Dalam satu kilatan kesadaran, Widanu melihat apa yang dilihat bayangannya. Deretan candi-candi yang berdiri di luar istana, jalur-jalur sunyi yang tidak dijaga, hingga akhirnya sosok Kisubala yang melesat menuju bangunan besar yang terpisah dari pusat mandala. Semua itu mengalir dalam pikirannya dalam waktu yang hampir bersamaan dengan detak jantungnya. Dia melihat bangunan itu, dia merasakan tekanan yang menyelimuti tempat tersebut. Dan dia memahami satu hal yang sangat penting. Kisubala tidak berada jauh, dia berada di pusat lain yang lebih tersembunyi. Kesadaran itu hanya berlangsung sekejap, namun cukup untuk mengubah arah pertarungan. Serangan Bajang Buto kembali datang, kali ini dari arah atas. Kuku hitamnya mengarah langsung ke kepala Widanu dengan kecepatan yang mematikan. Namun sebelum serangan itu menyentuh, tubuh Widanu telah bergerak. Dia tidak menghindar sepenuhnya, dia hanya bergeser sedikit, tapi cukup untuk membuat serangan itu meleset. Dan di saat yang sama, dia berhenti menyerang. Untuk pertama kalinya sejak pertarungan itu dimulai, Widanu tidak membalas. Dia berdiri tegak dengan sorot mata yang berubah, bukan lagi sekedar fokus pada lawan di hadapannya, melainkan menembus lebih dalam, menghubungkan dirinya dengan wujud-wujud bayangan yang telah dia lepaskan sebelumnya. Dua di antaranya masih bergerak di dalam mandala, dan tanpa ragu, Widanu menarik keduanya kembali. Tidak ada gerakan fisik, melainkan melalui tarikan kesadaran yang kuat. Dalam sekejap, dua wujud bayangan itu lenyap dari tempat mereka berada, berubah menjadi aliran energi yang melesat kembali dan menyatu ke dalam tubuh asli Widanu. Begitu energi itu masuk, tekanan di tubuhnya berubah, lebih padat dan lebih dalam, serta lebih utuh. Kekuatan yang sebelumnya terbagi kini kembali menyatu, membuat lapisan karangwana di tubuhnya berdenyut lebih kuat, sementara aliran segara tirta yang mengalir di dalam dirinya menjadi lebih tajam dan terkendali. Namun satu wujud bayangan tidak dia tarik kembali. Dia membiarkannya tetap berada di luar dan tetap mengawasi serta mengikuti Kisubala. Kesadarannya menjangkau wujud itu memberi perintah tanpa suara. Tidak ada kata-kata yang terucap, tapi kehendaknya tersampaikan dengan jelas. Bajang Buto tidak tinggal diam, makhluk itu kembali bergerak, merasakan perubahan pada Widanu. Tekanan yang keluar dari tubuhnya semakin meningkat, seolah mencoba menekan ruang sebelum Widanu sempat menyelesaikan apa yang dia lakukan. Namun kali ini, Widanu tidak lagi bertarung dengan cara yang sama. Dia melangkah ke depan dengan tenang, tapi penuh kepastian. Sorot matanya kembali mengunci Bajang Buto, tapi kini bukan untuk mengalahkannya dalam waktu singkat. Dia telah memahami bahwa makhluk itu bukan sekedar penghalang biasa. Dia adalah penjaga, dan selama penjaga ini belum dilampaui, dia tidak akan dapat mencapai tujuan utamanya. Energi di tubuh Widanu kembali bergerak, namun kali ini bukan untuk menyerang secara membabi buta, melainkan untuk mencari celah yang benar-benar dapat menembus inti keberadaan makhluk tersebut. Pertarungan pun kembali berlanjut, tapi arah dari pertarungan telah berubah. Bukan lagi sekedar adu kekuatan,
melainkan perlombaan antara waktu dan siasat yang telah disusun oleh seorang raja yang tidak pernah bergerak tanpa tujuan. Sementara itu, langkah Wanarupa, Ki Jokomurti, Katuranggageni, Mahesasura, dan Sancatirta terhenti tepat ketika mereka memasuki pelataran utama Istana Mandala Bangsa Kera. Udara di tempat itu terasa berbeda, lebih pekat dan lebih berat, seolah setiap jengkal ruang di dalamnya telah dipenuhi oleh kesadaran lain yang mengawasi tanpa terlihat. Wanarupa yang telah kembali ke wujud manusianya berdiri paling depan. Tubuhnya tegap dengan sorot mata yang tajam menyapu seluruh penjuru halaman istana. Ki Jokomurti berada sedikit di belakangnya. Aura hitamnya kembali menguat secara perlahan, sementara Katuranggageni dan Mahesasura berdiri di sisi kanan dan kiri, siap menghadapi apapun yang muncul. Sedangkan Sancatirta masih melayang dengan sayap energinya. Pelataran istana itu luas, dibangun dari batu hitam yang tersusun rapi dengan pola-pola kuno yang memancarkan energi gaib. Di sekelilingnya berdiri bangunan-bangunan tinggi yang menyerupai candi, menjulang dalam diam seperti penjaga yang tidak pernah bergerak. Tapi justru di tengah keheningan itulah ancaman terasa semakin nyata. Dan tidak lama kemudian, tanpa suara dan tanpa tanda apapun, 9 sosok tiba-tiba telah berdiri mengelilingi mereka. Kemunculan mereka begitu halus, seolah mereka tidak datang dari suatu tempat, melainkan memang sudah ada di sana sejak awal. Tubuh-tubuh kecil dengan kulit keriput seperti kulit tua yang mengering, telinga panjang menjuntai ke samping, serta deretan gigi tajam yang tampak jelas dari balik senyum tipis yang tidak wajar. Mata mereka dalam dan kosong, tapi menyimpan sesuatu yang dingin dan mematikan. Akhirnya mereka muncul juga, Gumam Katuranggageni. apakah mereka itu adalah makhluk-makhluk yang sampean ceritakan, Ki? Tanya Wanarupa sambil menoleh ke arah Katuranggageni. Benar sekali, Tuan. Mereka adalah makhluk-makhluk yang membuat kera tua itu memiliki pengaruh besar di alas Wengker. Mereka adalah Bajang Buto. Satu makhluk saja dapat menaklukkan bangsa kami, Balas Katuranggageni. Tapi mengapa jumlah mereka hanya 9, Ki? Tanya Ki Jokomurti. Aku sendiri tidak tahu, Ki. Karena aku sangat enggan berurusan dengan makhluk-makhluk kerdil itu, Balas Katuranggageni. Kesembilan sosok Bajang Buto itu tidak bergerak dan tidak menyerang. Mereka hanya berdiri membentuk lingkaran yang sempurna. Namun tekanan yang keluar dari tubuh mereka membuat udara di sekitar pelataran berubah drastis. Lantai di bawah kaki Wanarupa dan yang lainnya mulai bergetar halus. Bukan karena kekuatan yang meledak, melainkan karena sesuatu yang menekan dari segala arah secara bersamaan. Wanarupa menyipitkan matanya, kesadarannya langsung bergerak membaca pola dari ke-9 makhluk yang berdiri di hadapannya. Getaran energi mereka tidak liar seperti para pasukan kera sebelumnya. Justru sebaliknya, getaran itu sangat teratur, seolah mereka adalah bagian dari satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Ki Jokomurti perlahan menggeser posisinya. Dia berdiri lebih rapat ke arah Wanarupa. Aura hitam di tubuhnya mulai berdenyut lebih kuat, merespon tekanan yang datang dari 9 penjuru. Di sisi lain, api di tubuh Katuranggageni kembali berkobar. Namun kali ini tidak meledak-ledak. Api itu justru merapat mengelilingi tubuhnya seperti lapisan pelindung yang siap menahan serangan dari arah manapun. Mahesasura menundukkan sedikit tubuhnya, kuku-kuku besarnya mencengkeram permukaan batu dengan kuat, menahan tekanan yang semakin terasa berat. Ke-9 makhluk itu masih diam, tapi perlahan mereka mulai bergerak.
bukan menyerang, melainkan hanya berjalan. Langkah kecil mereka nyaris tidak menimbulkan suara, tapi setiap pijakan kaki mereka membuat getaran halus yang merambat ke seluruh pelataran. Lingkaran yang mereka bentuk perlahan menyempit, memperkecil ruang gerak kelima makhluk yang berada di tengahnya. Wanarupa menarik nafas panjang. Dia tidak terburu-buru. Sorot matanya berpindah dari satu makhluk ke makhluk lain, mencoba menemukan celah dari kesempurnaan formasi yang mereka ciptakan. Namun semakin lama dia mengamati, semakin jelas bahwa 9 makhluk itu bukan sekedar penjaga biasa, tapi mereka adalah pengikat ruang. Setiap langkah mereka bukan hanya mempersempit jarak secara fisik, tapi juga menekan aliran energi di dalam ruang. Seolah pelataran istana itu kini telah kembali berubah menjadi sebuah kurungan gaib yang perlahan menutup. Ki Joko Murti merasakan hal yang sama. Energi di dalam tubuhnya yang tadi mengalir bebas kini mulai terasa tertahan. Tidak sepenuhnya terkunci, tapi cukup untuk memperlambat alirannya. Katurangga Geni menggeram pelan. Api di tubuhnya mencoba membesar, tapi seperti tertahan oleh sesuatu yang tidak terlihat. Sementara Mahesasura mengangkat kepalanya. Sorot matanya mulai berubah, menyadari bahwa mereka tidak sedang menghadapi 9 makhluk biasa. Kesembilan bajang buto itu berhenti dan lingkaran telah terbentuk sempurna. Jarak mereka kini tidak lebih beberapa langkah dari Wanarupa dan yang lainnya. Untuk sesaat, semuanya kembali diam. Tapi justru dalam keheningan itulah tekanan terasa semakin besar. "Bersiaplah, Ki," ucap Wanarupa dengan sikap waspada. Belum sempat yang lainnya membalas apa yang dikatakan Wanarupa, serangan pertama pun terjadi. Salah satu bajang buto menghilang dari tempatnya, bukan melesat, bukan pula melompat, melainkan lenyap begitu saja. Dan tanpa disangka-sangka, sosok itu telah muncul tepat di hadapan Mahesasura, dengan kuku hitamnya yang langsung mengarah ke leher makhluk bertubuh banteng itu. Benturan keras pun terjadi. Mahesasura menahan serangan itu dengan kedua tangannya. Namun tekanan yang datang begitu besar hingga tubuhnya terdorong mundur beberapa langkah, menciptakan retakan pada batu di bawah kakinya. Belum sempat Mahesasura menyeimbangkan diri, 2 bajang buto lainnya telah muncul dari sisi kanan dan kirinya. Gerakan mereka tidak terlihat, hanya hasilnya saja yang terasa. Dan serangan pun datang dari berbagai arah dalam waktu yang bersamaan. Ki Joko Murti langsung bergerak, tubuhnya melesat dengan aura hitam yang membungkus lengannya, menghantam salah satu makhluk yang mencoba menyerang dari belakang. Tapi begitu pukulannya mengenai tubuh makhluk itu, sosok tersebut justru menghilang seperti bayangan, lalu muncul kembali di posisi yang berbeda. Wanarupa tidak tinggal diam. Tubuhnya bergerak cepat, menahan satu serangan yang mengarah ke kepalanya. Tangannya menangkap pergelangan bajang buto itu, namun dalam sekejap makhluk itu kembali lenyap, meninggalkan jejak energi dingin yang membuat telapak tangan Wanarupa bergetar halus. Kini serangan datang tanpa pola yang jelas. Kesembilan makhluk itu tidak lagi bergerak secara individu, melainkan sebagai satu kesatuan, muncul dan menghilang, menyerang dan menghindar tanpa memberi jeda. Katurangga Geni akhirnya melepaskan amarahnya. Api di tubuhnya membesar dan meledak ke segala arah, menciptakan lingkaran panas yang menyapu seluruh pelataran. Tapi bahkan serangan itu tidak mampu mengenai satupun dari makhluk tersebut. Mereka selalu selangkah lebih cepat. Mahesasura menggeram keras, tubuhnya bergerak liar menangkis setiap serangan yang datang. Namun semakin lama semakin jelas bahwa mereka mulai terdesak. Bukan karena kekuatan, melainkan karena ketidakmampuan untuk menyentuh lawan mereka. Wanarupa berdiri di tengah kekacauan itu,
Matanya terpejam sesaat, bukan untuk menghindar, melainkan untuk merasakan. Kesadarannya masuk lebih dalam, menembus lapisan-lapisan energi yang mengelilingi pelataran istana. Dia tidak lagi melihat dengan mata, melainkan dengan rasa. Dan di sanalah dia mulai memahami sesuatu. Kesembilan makhluk itu tidak bergerak bebas, tapi mereka saling terhubung dan juga terikat oleh satu sumber yang sama. Dan selama ikatan itu belum putus, mereka tidak akan pernah benar-benar dapat disentuh. Di sisi lain, Widanu masih berdiri berhadapan dengan sosok Bajang Buto. Sementara udara di sekeliling mereka terasa semakin berat oleh tekanan yang tak kasat mata. Tanah di bawah kakinya telah retak di banyak bagian akibat benturan energi yang terus terjadi tanpa henti. Namun satu hal yang tidak berubah adalah kenyataan bahwa setiap serangan yang dilepaskannya seolah tidak pernah benar-benar menyentuh inti dari makhluk kerdil tersebut. Sorot mata Bajang Buto tetap datar, tidak menunjukkan rasa sakit, tidak pula menunjukkan tanda-tanda melemah. Justru getaran yang keluar dari tubuhnya semakin dalam dan semakin gelap serta semakin sulit dipahami. Widanu menarik nafas panjang, lapisan karang wana yang menyelimuti tubuhnya masih utuh. Sementara aliran segara tirta yang tadi dia lepaskan, kini telah kembali menyatu ke dalam dirinya. Dia memahami satu hal yang sangat jelas. Pertarungan ini tidak akan berakhir jika dia terus memaksakan diri untuk menumbangkan makhluk di hadapannya. Karena dia tahu jika ada tujuan yang jauh lebih penting daripada sekedar mengalahkan Bajang Buto. Tanpa ragu, Widanu mengambil keputusan. Tubuhnya sedikit merendah, lalu dalam satu hentakan dia melesat menjauh dari hadapan Bajang Buto. Gerakannya cepat, menembus udara dengan tekanan yang kuat, meninggalkan jejak energi yang memudar di belakangnya. Dia tidak lagi menahan diri, fokusnya hanya satu, yaitu menyusul wujud bayangannya dan menemukan Kisubala. Namun baru beberapa saat dia bergerak, getaran aneh kembali muncul. Di depannya, ruang udara bergetar halus, dan dalam sekejap, sosok Bajang Buto telah berdiri di sana. Tidak ada suara dan tidak ada pergerakan. Makhluk itu seolah muncul, memotong jalur pelarian Widanu tanpa kesalahan sedikit pun. Sorot matanya tetap sama, datar dan kosong, tapi kini terasa lebih dalam, seolah telah membaca setiap niat yang muncul dari dalam diri Widanu. Widanu menggeram pelan, dia kembali mengubah arah lalu melesat ke sisi lain dengan kecepatan tinggi. Namun hasilnya masih sama. Setiap kali dia mencoba menjauh, Bajang Buto selalu muncul lebih dulu, menghalangi langkahnya dengan ketepatan yang nyaris tidak masuk akal. Pertarungan itu tidak lagi sekedar benturan kekuatan, melainkan pengejaran tanpa akhir. Widanu melesat dengan kecepatan tinggi menembus rimba, melintasi akar-akar raksasa dan batang-batang pohon besar yang menjulang tinggi. Kecepatannya terus meningkat, mendorong batas dari kemampuan tubuhnya. Namun di setiap lintasan yang dia ambil, sosok Bajang Buto selalu ada di sana, menunggu, menghadang, dan memaksanya untuk kembali bertarung. Amarah di dalam diri Widanu mulai bangkit. Bukan amarah yang liar, melainkan amarah yang terarah. Matanya menyala, energi di dalam tubuhnya mulai berdenyut lebih kuat. Dia berhenti mendadak. Tanah di bawah kakinya retak saat dia menghentikan gerakan dengan paksa. Bajang Buto muncul di hadapannya, berdiri diam seperti sebelumnya, seolah telah mengetahui bahwa pelarian itu akan berakhir pada titik yang sama. Widanu tidak lagi menghindar, kali ini dia memilih untuk menghadapinya. Kedua tangannya perlahan terangkat, energi di dalam tubuhnya mulai berkumpul. Ajian Kalamaruta mulai dibangkitkan, tapi tidak seperti sebelumnya. Kali ini,
Aliran itu dipadukan dengan energi pancawara yang dalam dan berat. Energi itu mulai menyatu dengan gerakan angin dari Kalamaruta. Sementara energi Raja Bali yang liar dan menguasai ikut mengalir, memperkuat setiap lapisan kekuatan yang sedang dibangkitkan. Tubuh Widanu bergetar, udara di sekelilingnya berputar cepat, daun-daun dan debu rimba terangkat, terseret oleh pusaran energi yang semakin membesar. Dalam satu tarikan nafas, Widanu menghilang, bukan sekedar cepat, melainkan lenyap dari jangkauan penglihatan. Gerakannya melampaui batas yang dapat ditangkap oleh mata biasa. Dia bergerak di antara ruang, meninggalkan jejak yang bahkan tidak sempat terbentuk. Setiap langkahnya menciptakan tekanan udara yang tajam dan membelah ruang di sekitarnya. Namun, di tengah kecepatan yang mustahil itu, Bajang Buto kembali muncul, tepat di jalur Widanu berada. Seolah tidak peduli seberapa cepat Widanu bergerak, makhluk itu selalu mampu menemukan keberadaannya. Benturan pun kembali terjadi dengan keras, cepat, dan tanpa jeda. Widanu menyerang dari berbagai arah, tubuhnya muncul dan menghilang dalam kecepatan tinggi, melesatkan pukulan yang dipenuhi energi gabungan dari 3 kekuatan besar. Setiap serangannya cukup untuk merobek ke ruang, tapi Bajang Buto tetap mampu mengimbanginya. Makhluk itu bergerak dengan cara yang sama dan aneh, tidak mengikuti kecepatan, melainkan melampauinya. Serangan demi serangan kembali tidak membuahkan hasil, tapi kali ini Widanu tidak lagi menahan diri. Pertarungan mereka terus bergerak menjauh dari pusat istana, menembus batas pelataran, lalu memasuki wilayah rimba di sisi selatan alas Wengker. Pohon-pohon besar menjadi saksi benturan kekuatan yang terus terjadi. Banyak di antaranya yang patah dan runtuh akibat gelombang energi yang menyebar tanpa terkendali. Tanah terbelah, udara terpecah, tapi 2 sosok itu tetap bergerak tanpa henti. Dan Widanu mulai memahami satu hal yang semakin jelas. Makhluk di hadapannya bukan sekedar penjaga, melainkan pengikat. Selama Bajang Buto masih ada, dia tidak akan pernah bisa mencapai Kisubala. Dan itu berarti satu-satunya jalan adalah menembus batas kekuatan makhluk tersebut. Di pelataran utama Istana Mandala Bangsa Kera, tekanan yang sebelumnya terasa berat kini berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih mengikat. 9 Bajang Buto tidak lagi sekedar bergerak mengelilingi. Pola serangan mereka semakin rapat dan semakin sulit dibaca, serta semakin menekan dari segala arah. Wana Rupa yang berdiri di tengah formasi itu mulai merasakan bagaimana ruang di sekitarnya tidak lagi sepenuhnya berada dalam kendalinya. Setiap langkah yang dia ambil seperti tertahan oleh lapisan tak kasat mata yang perlahan mempersempit gerakannya. Ki Joko Murti tidak tinggal diam, tubuhnya melesat menghantam satu titik yang dia anggap sebagai celah dari lingkaran tersebut. Aura hitam yang membungkus lengannya meledak ketika pukulannya dilepaskan. Tapi seperti sebelumnya, tubuh Bajang Buto yang menjadi sasaran justru menghilang tepat sebelum benturan terjadi. Dalam sekejap, makhluk itu telah muncul kembali di sisi lain, diikuti oleh 2 lainnya yang langsung menyerang dari arah berbeda. Serangan mereka tidak keras, tapi tepat dan tajam, memaksa Ki Joko Murti mundur beberapa langkah untuk menahan keseimbangannya. Di sisi lain, Katurangga Geni mulai kehilangan ruang untuk bergerak bebas. Api yang menyelimuti tubuhnya berkobar lebih besar, membentuk lingkaran panas yang terus berputar di sekelilingnya. Namun setiap kali dia mencoba memperluas jangkauan serangannya, sosok Bajang Buto selalu mampu menghindar dengan cara yang sama, yaitu menghilang sebelum tersentuh, lalu muncul kembali di posisi yang lebih menguntungkan. Beberapa serangan bahkan mulai menembus lapisan api pelindungnya,
meninggalkan goresan halus di tubuhnya yang perlahan mengikis kekuatannya. Mahesasura yang mengandalkan kekuatan fisik mulai terpojok. Tubuh besarnya memang mampu menahan banyak serangan, tapi lawan yang dihadapinya tidak pernah memberikan kesempatan untuk membalas secara penuh. Setiap kali dia mengayunkan pukulan, sasaran telah lenyap. Dan setiap kali dia membuka celah sekecil apapun, serangan dari Bajang Buto langsung datang dari arah yang tidak terduga. Nafasnya mulai berat dan pijakannya semakin dalam, menekan tanah batu yang kini telah dipenuhi retakan. Sancatirta yang semula bertarung dari jarak aman kini tidak lagi memiliki ruang untuk menjaga jarak. Makhluk-makhluk itu mulai membagi perhatian mereka. Sebagian tetap menekan Wanarupa dan yang lainnya, sementara beberapa di antaranya mulai melesat ke arah udara. Gerakan mereka tetap tanpa suara, muncul di dekat Sancatirta dalam jarak yang terlalu dekat untuk dihindari sepenuhnya. Bilah-bilah cahaya putih yang dia lepaskan masih meluncur dengan cepat, namun serangan itu seperti yang lain. Tidak satu pun yang benar-benar mengenai sasaran. Setiap kali cahaya itu hampir menyentuh, tubuh Bajang Buto akan memudar seolah menjadi bayangan, lalu muncul kembali di belakang atau di sampingnya. Apakah kau tidak tahu cara untuk memusnahkan makhluk-makhluk keparat ini, Kisura? Tanya Wanarupa yang tetap menjadi pusat dari tekanan itu. Dia tidak lagi bergerak secara terburu-buru, tubuhnya hanya bergeser seperlunya, menangkis dan menghindari serangan yang datang silih berganti. Namun bahkan dengan ketenangan seperti itu, dia mulai merasakan bahwa ruang di sekitarnya semakin menyempit. Kesembilan Bajang Buto itu tidak hanya menyerang tubuh, mereka menekan kesadaran, mengikat aliran energi dan membatasi setiap kemungkinan gerak yang bisa dilakukan. Aku tidak tahu sama sekali tentang makhluk-makhluk ini, Ki, seru Mahesasura dengan lantang. Makhluk-makhluk ini seperti menyerap seluruh kekuatan kita, Kiwana, sahut Ki Jokomurti. Jika begini terus, kita akan kehilangan banyak energi, balas Wanarupa yang semakin tegang. Dan di antara kepanikan itu, Wanarupa akhirnya menyadari sesuatu. Mereka tidak sedang dipaksa kalah, tapi mereka sedang dipaksa bertahan hingga kehabisan energi. Kesembilan makhluk itu tidak berusaha menghabisi mereka secara langsung, melainkan sedang mempermainkan mereka. Dan tekanan yang terus meningkat itu bukan sekedar untuk melemahkan, tapi untuk mengunci. Pelataran istana tidak lagi terasa luas, ruangnya menyempit dan udara terasa berat. Sepertinya kita tidak mungkin terus berada di sini, Ki, ujar Wanarupa yang mulai menyusun rencana. Sekarang dengarkan aku baik-baik. Aku akan merubah wujudku menjadi makhluk besar yang belum pernah kalian lihat sebelumnya. Dan ketika aku menyerang makhluk-makhluk itu, pergilah dari tempat ini. Dan jika mereka masih hidup, kita akan melawan mereka di luar istana. Imbuhnya lagi yang langsung disambut anggukan kepala oleh Ki Jokomurti, Sancatirta, Mahesasura, dan juga Katurangga Geni. Ucapan itu tidak dibiarkan menggantung terlalu lama. Tekanan yang terus meningkat membuat setiap detik menjadi semakin berharga. Wanarupa yang berdiri di tengah lingkaran perlahan memejamkan matanya, sementara aliran energi di dalam tubuhnya mulai bergerak dengan cara yang berbeda dari sebelumnya. Bukan lagi seperti arus yang mengalir, melainkan seperti sesuatu yang bangkit dari kedalaman, mengisi setiap bagian dirinya dengan kekuatan yang jauh lebih besar. Udara di sekitar mereka berubah, getaran halus yang tadi menekan kini mulai terguncang oleh sesuatu yang lain. Sesuatu yang lebih tua dan lebih dalam, dan jauh lebih luas dari sekedar kekuatan yang sebelumnya mereka rasakan. Tubuh Wanarupa mulai memancarkan cahaya putih yang lembut. Namun dalam waktu yang hampir bersamaan, cahaya itu berubah menjadi lebih pekat, menebal dan membesar,
seolah tidak lagi mampu ditampung oleh wujud manusianya. Tanah di bawah kakinya retak, lingkaran Bajang Buto yang tadi rapat mulai menunjukkan reaksi. Untuk pertama kalinya, 9 makhluk itu tidak langsung menyerang. Gerakan mereka tertahan sesaat, seolah merasakan perubahan yang terjadi di pusat lingkaran tersebut. Dalam satu hentakan yang sunyi namun mengguncang, wujud Wanarupa berubah. Tubuhnya membesar dengan cepat, melampaui ukuran manusia biasa, lalu terus bertambah hingga memenuhi hampir seluruh ruang lingkaran itu. Cahaya putih yang menyelimutinya membentuk sisik-sisik besar yang berkilau, tersusun rapi, membentuk tubuh panjang yang menjulang. 2 sayap besar terbentuk di punggungnya, membentang luas hingga menyentuh batas ruang pelataran. Sosok itu kini berdiri tegak. Sosok naga putih raksasa yang agung. Matanya menyala dengan cahaya dalam, memancarkan kesadaran yang sama namun dengan tekanan yang jauh lebih besar. Nafasnya berat dan setiap hembusan udara dari mulutnya membawa gelombang energi yang membuat permukaan tanah bergetar. Ki Joko Murti, Sanca Tirta, Katurangga Geni, dan Mahesa Sura tidak dapat menyembunyikan keterkejutan mereka. Selama ini mereka telah melihat berbagai wujud dari kekuatan Wanarupa, namun wujud yang satu ini berada di luar bayangan mereka. Sosok naga agung yang kini berdiri di hadapan mereka bukan sekedar perubahan bentuk, melainkan perwujudan dari kekuatan yang sangat tua dan hampir tak tersentuh. Namun mereka tidak memiliki waktu untuk larut dalam kekaguman. Kesadaran mereka kembali pada ancaman yang ada. 9 Bajang Buto mulai bergerak, namun kali ini gerakan mereka tidak secepat sebelumnya. Ada sesuatu yang berubah. Tekanan yang keluar dari tubuh naga putih itu mulai mengganggu keseimbangan formasi mereka. Tanpa peringatan, Wanarupa dengan wujud naga putih itu mengangkat kepalanya tinggi. Mulutnya terbuka perlahan, energi berkumpul di dalamnya, bukan cahaya putih seperti yang menyelimuti tubuhnya, melainkan kobaran api berwarna merah kehitaman yang berdenyut pekat, seolah membawa unsur yang berbeda dari wujudnya. Dalam satu hembusan kuat, semburan api itu dilepaskan, meluncur lurus ke arah 9 Bajang Buto dengan kecepatan yang luar biasa. Api itu tidak menyebar liar, melainkan terarah dan membentuk ruang dengan garis yang jelas, menghantam titik-titik yang sebelumnya menjadi posisi dari ke-9 makhluk tersebut. Ledakan besar pun terjadi, bukan sekedar benturan energi, melainkan gelombang panas yang menyapu seluruh pelataran. Batu-batu hitam di lantai retak dan terangkat, udara bergetar keras, dan cahaya merah kehitaman itu menelan seluruh ruang lingkaran dalam sekejap. Di saat yang sama, Ki Joko Murti bergerak lebih dulu. Tubuhnya melesat keluar dari lingkaran yang mulai terpecah, diikuti oleh Sanca Tirta yang kembali membuka sayap energinya dan terbang rendah menembus celah yang tercipta. Katurangga Geni menghentakkan kakinya ke tanah, melesat dengan kobaran api yang kini tertarik ke belakang tubuhnya. Sementara Mahesa Sura menghantam satu sisi lingkaran dengan tubuh besarnya, menciptakan ruang yang cukup untuk keluar dari kepungan itu. Mereka tidak lagi menoleh dan tidak lagi berhenti. Tanpa ragu, keempat makhluk itu meninggalkan pelataran utama. Mereka bergerak cepat menuju ruang terbuka di luar istana, menjauh dari pusat tekanan yang tadi hampir menelan mereka sepenuhnya. Sementara itu, api yang dilepaskan oleh Wanarupa mulai meredup. Sisa-sisa energi masih berpendar di udara, namun tanpa menunggu lebih lama, sosok naga putih besar itu mengepakkan kedua sayapnya. Tubuhnya terangkat dari permukaan pelataran lalu melesat dengan kecepatan tinggi, meninggalkan tempat tersebut. Angin yang tercipta dari kepakan sayapnya menyapu sisa-sisa debu dan energi yang masih tersisa, seolah menutup jejak dari benturan yang baru saja terjadi. Dalam sekejap, dia telah menyusul Ki Joko Murti dan yang lainnya.
meninggalkan pelataran utama istana dalam keadaan porak-poranda, dengan satu pertanyaan yang masih menggantung. Apakah 9 bajang buto itu benar-benar telah musnah, atau justru mereka akan kembali?